Oke, assalamualaikum. Kita masuk ke rangkaian listrik majemuk untuk 2 putaran ya. Untuk 2 putaran, kita lihat contoh soalnya. Di sini ada R1, R2, R3, ada E1, E2 dan E3. Ya, dalam hal ini masing-masing nilainya untuk R1, R2, R3, 4, 2, dan 8 ohm. Sedangkan nilai untuk nilai elemennya E1, E2, dan E3 adalah 12, 12, dan 4 volt. Yang ditanyakan dalam soal ini adalah menentukan nilai I1, I2, dan I3-nya. Itu berapa? Oke, untuk menentukan nilai I1, I2, dan I3 gitu ya, dengan menggunakan hukum 2 Kirchhoff gitu ya, dan pengerjaannya sama ya, seperti hukum 2 Kirchhoff yang satu loop gitu ya. Cuma di sini rangkainya ada 2 gitu ya. Nah, langkah-langkah yang perlu kita lakukan pertama kalinya adalah gitu, di sini menentukan arah perputaran arus. Arah perputaran arus itu harus sama gitu ya, antara yang kanan, antara loop 1 dan loop 2 gitu ya. Agar sama arah arusnya, kita tentukan mulai bergeraknya adalah yang ada di tengah-tengah ini gitu ya. Dan ingat, arah perputaran arus listrik itu selalu bergerak dari positif ke negatif ya. Dalam hal ini ini bergeraknya dari E3 ya. Kita gambarkan arah perputaran loopnya, ini tanda panahnya, ini pun kita gambarkan ya. Kita gambarkan, karena bergeraknya dari sini berarti ini tanda panahnya ke sini, ini juga sama, ini ke sini, ini ke sini, tanda panahnya terus bergerak, berputar sampai di sini, sampai bertemu E3 lagi. Sedangkan untuk yang di loop kedua ini pun sama ya, ini bergeraknya dari E3, dari positif. Ini adalah perputaran arah arusnya gitu ya. Tanda panah punya pun kita gambar dari sini ke sini ya, sini sampai dia bertemu E3 kembali ya. Nah, setelah arah perputaran arus listriknya sudah kita tentukan, setelah itu kita kasih nama ya, kita beri nama ya. Di sini karena R3 di sini I3 berarti ya, ini I3 ke sini, ini R1 berarti ini I1 gitu. Sedangkan di sini ada R2 ya, berarti ini adalah I2 gitu ya. Nah, setelah selesai kita tentukan arah perputaran arus dan nama masing-masing arus tersebut gitu ya. Langkah pertama adalah menentukan hukum 1 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff ya. Hukum 1 Kirchhoff itu adalah sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Ya. Dalam hal ini kita lihat ya, di sini ya, di sini jumlah I masuk sama dengan jumlah I keluar ya. Jumlah I masuk sama dengan jumlah I keluar ya. Ini masuk, ini keluar. Di sini kalau dilihat dari rangkaian loop ini gitu ya, untuk menentukan I masuk I keluar, kita lihat yang ada di sini ya. Ini kalau kita gambarkan gini, ini I3, ini I1, ini I2
2 ini titik percabangannya di sini gitu ya. Ini sesuai dengan gambar yang ada di sini. Maka kita bisa menentukan yang arus masuk dengan arus keluarnya ya, dengan melihat tanda panahnya. Di sini I masuknya adalah I3 I3, lalu yang keluar adalah ini tanda panah menuju keluar ya dari titik percabangan, berarti sama dengan I1 ditambah I2. Ini adalah persamaan pertama ya, ini adalah persamaan pertama. Setelah itu langkah kedua ya, langkah kedua ya, langkah 2 kita lihat loop 1 ya, loop 1 itu berarti yang ini ya, ini 1. Kita masukkan rumusnya dulu, sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0 gitu ya, jumlah elemen ditambah jumlah I kali R sama dengan 0 yang ada di loop pertama. Nah, yang pertama jumlah elemen dulu ya, kita lihat di sini gambarnya bergeraknya dari sini ya, dari E3 lalu bergerak ke sini. Tanda panah bertemu pertama kali dengan E1 adalah positif ya. Ingat, untuk menentukan tanda positif atau negatif dari nilai E itu ditentukan dengan tanda panah pertama kali ketemunya gitu ya. Jadi karena dia bergeraknya dari sini ya, terus di sini ketemu tanda panahnya adalah positif, berarti nilai E1-nya adalah positif. Maka di sini saya tuliskan E1 positif gitu ya. Lalu lagi dia bergerak ke sini, terus I-nya bertemu E3. E3 itu ketemu tanda panah pertama kali di sini adalah negatif ya, negatif. Maka min E3 gitu ya, E3 ya, ditambah jumlah I kali R yang ada di rangkaian pertama ini gitu ya. I kali R di sini ada R3 dengan I1 dan I2 dengan R1 saja. Nah, di sini tidak ada lagi. Nah, karena ini kita tuliskan saja di sini ya, tadi I3 R3 ditambah I1 kali R1 sama dengan 0 gitu ya. Ini sudah ada di sini. Lalu kita operasikan ya. E1 nya adalah ini 12, E3 nya adalah 4 ya, E3 nya 4 ya, ditambah I3 ya, R3 ini adalah 8, I1 R1 nya adalah 4 sama dengan 0 ya. Lalu kita jumlahkan, 12 dikurangi 4 adalah 8 ya, ditambah I3 kali 8 8I3 plus I1 kali 4 adalah 4I1 sama dengan 0. Oke, setelah itu kita sederhanakan, 8 ini kita pindah ke kanan ya. Ini jadinya 8I3 ditambah 4I1 sama dengan min 8. Jadi kalau dia pindah posisi, tandanya itu berubah dari positif jadi negatif, jadi min 8. Nah, ini agar lebih sederhana, ini sama-sama bisa dibagi 4. Dilihat nilai yang paling kecil itu ya, agar memudahkan untuk proses perhitungan. 8 dibagi 4 2, 2I3, 4 bagi 4 1, berarti I1. 8 dibagi 4 adalah min 2 gitu ya.
Lalu kita ubah ya, langkah selanjutnya I3 ini kita ubah sesuai dengan persamaan pertama ya. Persamaan pertama I3 itu adalah I3 itu adalah I1 ditambah I2 gitu ya. Oleh karena itu I3 nya kita ubah jadi I1 ditambah I2 gitu ya. Nah ini kita masukkan, jadi I3 nya kita ganti dengan I2 ditambah ini I1 ditambah I2 plus I1 sama dengan min 2. Lalu kita kalikan 2 kali I1 2 kali I2 berarti plus 2I2 plus I1 nya dari sini sama dengan min 2. Lalu variabel yang sama kita jumlahkan ya, variabel yang sama kita jumlahkan. Di sini ada 2I1 dengan I1 ya, 2I1 ditambah I1 berarti 3I1 ditambah 2I2 sama dengan min 2 ya. Ini menjadi persamaan kedua ya, ini saya tulis dalam kurung ya untuk memudahkan perhitungan. Lalu langkah ketiga ya, langkah ketiga ya, kita lihat loop 2 ya, loop 2 dalam hal ini kita lihat gambarnya lagi di sini ya. Loop 2 ini ya, perputarannya dari E3 sini sama dengan langkah kedua tadi ya. Untuk langkah 3 ini di loop 3 kita masukkan rumusnya ya, masukkan rumusnya sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0 ya. Kita lihat arah perputarannya ya, dari sini E3 ya bertemu E2 bertemu tanda panah pertama kali ketemu E2 di sini positif, maka nilai E2 nya positif. E2 positif ya. Lalu bergerak ke sini tanda panah bertemu E3 di sini adalah negatif ya, berarti E3 nya min E3 plus jumlah I kali R yang ada di rangkaian kedua ini. Di rangkaian kedua ini ada R3 I3 dan I2 dengan R2 saja gitu ya. Karena itu kita tuliskan di sini I3 R3 ditambah I2 kali R2 sama dengan 0 gitu ya. Ini. Lalu nilai kita masukkan ya, E2 di sini 12 volt ya. Berarti 12 E3 nya adalah 4 kali I3, R3 nya di sini 8 ya, 8 ditambah I2, R2 nya adalah 2 ya, 2 sama dengan 0 ya. Selanjutnya kita jumlahkan 12 dikurangi 4 ya, 8 plus I3 kali 8 tambah I2 kali 2 sama dengan 0. Kita pindahkan seperti tadi ya untuk memudahkan perhitungan. Jadi I3 kali 8 berarti 8I3 ditambah I2 kali 2 adalah 2I2 sama dengan ini pindah ke kanan jadi min 8. Nah, ini kita sederhanakan lagi seperti tadi, sama-sama dibagi nilai yang paling kecil di sini ada 2 berarti 8 dibagi 2 4. I3 tambah 2 bagi 2 adalah 1, berarti I2 min 8 bagi 2 adalah min 4 gitu ya. Nah, ini kita ubah lagi seperti tadi ya. Persamaan pertama I3 itu adalah I1 tambah I2 gitu ya. Jadi kita ubah I3 itu menjadi I1 ditambah I2 gitu. Jadi persamaan ini jadinya 4 I1 plus I2 gitu ya, ditambah I2 lagi sama dengan min 4. Nah, kita kalikan ya, 4 kali I1 4I1
4 kali I2 adalah 4I2 ditambah I2 sama dengan min 4. Variabel yang sama kita jumlahkan, 4I1 plus ini 4I2 ditambah I2 berarti 5I2 sama dengan min 4 gitu. Ini menjadi persamaan ketiga ya. Itu. Lalu langkah selanjutnya adalah ya kita tuliskan ya dalam hal ini persamaan 1 dan 2 ya, persamaan 1 dan 2 kita tuliskan dulu. 3I1 ditambah 2I2 sama dengan min 2 ini. Lalu persamaan 3-nya 4I1 ditambah 5I2 sama dengan min 4 gitu ya. Jadi ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan persamaan substitusi gitu ya. Boleh juga menggunakan cara eliminasi untuk menentukan nilai I1 dan I2 nya gitu ya. Salah satunya bisa dihilangkan ya, kita bisa mengeliminasi ya salah satunya dengan cara mengalihkan silang ya. Di sini kita kalikan saja, ini 4 ini kali 3 agar nilai konstantanya sama gitu ya. 3 kali 4 12 I1 2 kali 4 8 I2 min 2 kali 4 adalah min 8 gitu ya. Lalu 3 kali 4 12 I1 3 kali 5 15 I2 3 kali 4 adalah min 12 ya. Ini kita kurangkan ya agar nilai I1 nya jadi habis ya, habis. Oke. 12 dikurangi 12 0, lalu 8 dikurangi 15 ya. 8 dikurangi 15 berarti min 7 I2 sama dengan min 8 dikurangi min 12 ya. Ini berarti ini min ketemu min plus ya, berarti ini 8 di sini jadi plus 12 gitu ya. Jadi di sini nilainya adalah 4 ya, 4. Jadi I2 nya adalah 4 per min 7 gitu ya, atau I2 nya adalah min 4 per 7 ampere tuh ya. Ini nilai I2 nya sudah dapat. Selanjutnya untuk menentukan I1 nya boleh menggunakan persamaan pertama, boleh menggunakan persamaan kedua gitu. Dalam hal ini kita pakai persamaan pertama saja gitu ya. 1 ya, 3I1 ditambah 2I2 sama dengan min 2. Kita ganti I2 nya dengan min 4 per 7 ya. 3I1 ditambah 2 di sini min 4 per 7 gitu ya, sama dengan min 2 ya. 3I1 min ya, positif kali negatif min 2 kali 4 berarti 8 per 7 sama dengan min 2 gitu ya. Jadi 3I1 nya sama dengan min 2, ini pindah ke sini ke kanan jadi positif 8 per 7 gitu ya, 8 per 7. Ini pun bisa sama-sama kita samakan, nyebutnya sama-sama dengan 7 ya. Ini min 14 dibagi 7 kan 2 ya, min 2. Terus yang di sininya tetap 8 gitu ya. Jadi 3I1 nya sama dengan min 14 ditambah 8. Di sini min berarti min 6 ya, 6 per 7. Ini baru 3I1 ya.
I1 nya sendiri, berarti adalah I1 nya sama dengan ya, I1 nya sama dengan min 6/7 dibagi 3 ya, 3 nya dari sini ya. Ini sama dengan I1 nya adalah min 6/7 dikali 1/3 gitu ya. Ini 6 dibagi 3 itu 2, berarti min 2 kali 1 min 2/7, berarti I1 nya adalah min 2/7 ampere. Oke, I1 sudah dapat min 2/7 ampere, sedangkan I2 nya adalah min 4/7 ampere. Itu sih yang belum adalah, yang terakhir adalah I3. I3 itu bisa digunakan dengan menggunakan persamaan pertama tadi ya. Persamaan pertama tadi sudah kita cari. I3 nya adalah I1 ditambah I2 gitu ya. Oke, ini kita masukkan ke persamaan pertama ya. Persamaan pertama tadi adalah I3 sama dengan I1 ditambah I2 gitu ya. Kita masukkan, I1 nya adalah min 2/7 dan I2 nya adalah min 4/7 ya, berarti di sini min 4/7 gitu ya. Di hasilnya sama dengan I3 nya adalah min 2 min 4, berarti min 6/7 ampere. Oke ya, sudah ketemu semua ya. I1 nya adalah min 2/7 ampere, I2 nya adalah min 4/7 ampere, dan I3 nya adalah ya min 6/7 ampere. Oke, sekian, terima kasih.